Cara jenglot itu menghilangkan itu bagaimana? Dari banyaknya cerita ya katanya bumi itu dikepuk 3 kali. Ditepuk 3 kali begini katanya. Oleh jenglot tersebut. Sehingga keluarlah mayit itu. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum Ustadz Tholib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi narasumber kali ini beliau mau menceritakan desa Jenglot. Ya, kenapa di situ ketika ada orang mati, kuburannya itu harus dijaga, ya Mas ya. Itu betul. Gimana Mas? Di Kabupaten Probolinggo itu ada sebuah desa terpencil, pendalaman, ya mungkin pegunungan sih, karena memang tanjakan pegunungan. Di sana itu sangat dikenal dengan dunia mistisnya, aura mistisnya di desa tersebut. Nah, saya pada saat liburan pesantren, pulangan pesantren. Kalau Ramadan kan lama gitu. Saya itu nginep di rumahnya paman saya yang ada di desa tersebut. Selama kurang lebih 20 hari. Nah, dari 20 hari tersebut saya itu banyak mendengar sebuah cerita yang sangat mistis. Mendengar dari siapa? Dari paman saya. Ceritanya di sana itu tidak hanya dikenal dengan makhluk yang disebut dengan jenglot, tidak hanya itu, tapi juga terkenal dengan ilmu hitamnya di desa itu. Oke, betul. Jadi di desa itu banyak yang menganut ilmu hitam. Ilmu hitam maksudnya santet gitu. Ya, seperti santet, sundo, kemudian pesugihan dan sebagainya, seperti itu. Ceritanya itu sangat sakral lah. Itu jenglot itu. Nah, jenglot itu pada masanya, ceritanya paman saya ini dan nenek moyangnya ya bercerita. Nah, jenglot, asal usul jenglot ini begini katanya paman saya yang cerita kepada saya itu. Jenglot ini dulu sama tokoh, ada salah satu tokoh yang berperang dengan jenglot ini. Nah, sebelumnya ada perjanjian antara seorang tokoh ini dengan jenglot ini katanya. Janjian apa? Begini katanya salah satu tokoh ini. Nanti setelah berperang kalau saya kalah, saya akan manut dan ikut kepada sampean gitu. Kalau sampean kalah, maka sampean harus ikut kepada saya. Gitu katanya tokoh ini. Kemudian setelah itu terjadilah suatu perangan. Nah, pada saat itu si jenglot ini kalah. Nah, setelah kalah, maka mau tidak mau harus patuh terhadap seorang tokoh ini. Nah, dan tokoh tersebut memerintahkan kepada jenglot ini untuk mampir di masjid baru. Mampir di masjid baru. Masjid Anyar kalau bahasa Maduranya. Masjid Anyar. Cuman si jenglot ini salah paham. Nah, dikiranya bahasa Maduranya begini. Ambu neng mayit anyar. Lah kalau bahasa Indonesianya mampir ketika ada mayit baru, begitu Mas. Mayit baru. Cuman salah paham. Salah pendengaran. Salah pendengaran. Dan pada akhirnya terjadilah yang namanya mayit baru ini hilang. Hilang. Ya mungkin dimakan oleh jenglot ini. Karena jenglot tersebut itu salah paham oleh sang tokoh tersebut. Nah, akhirnya berhentilah
di kuburan baru. Tentunya kalau kuburan baru pasti mayit baru. Gitu. Iya. Pasti mayit baru. Akhirnya mungkin dengan keilmuannya si Jenglot ini, dengan kehebatannya, menggunakan kehebatannya, sehingga mayit baru tersebut keluar, itu diambil oleh Jenglot ini, ya mungkin dimakan begitu. Sehingga di desa tersebut kalau ada orang meninggal, ini dijaga. Tujuannya apa? Ya agar terselamatkan dari Jenglot ini. Dan dijaganya itu tidak sebentar. 7, ada yang 10 hari gitu. Oh, nggak sama gitu? Nggak sama. Apa yang membedakan, kenapa kok tidak sama gitu? Ini yang membedakan ini tergantung dari keluarganya gitu. Oh. Kalau keluarganya si mayit tersebut itu meminta dijaga selama 7 hari, ya 7 hari. Kalau meminta 10 hari, 10 hari. Itu yang menjaga siapa, Ustaz? Orang-orang sana, tetangganya tersebut. Oh, bukan tim penjaga kuburan? Bukan. Oh, bukan ya? Tidak dikhususkan. Oh. Cuman tetangga terdekatnya saja. Iya. Ada sanak famili, kemudian tetangga yang dekat dengan mayit tersebut yang menjaga, ikut menjaga. Tapi dijaganya hanya malam saja. Hanya malam saja. Berarti kalau siang? Tidak ada dijaga. Oh. Jadi kalau ada mayit baru itu, kuburan baru itu tidak langsung dibentuk secara diratakan dulu. Diratakan dulu kuburan tersebut, kemudian di atasnya diberi bambu. Supaya ya tidak dimakan Jenglot itu. Oh. Biar yang menjaga itu enak. Kadang-kadang di atas kuburan itu ditiduri. Gitu. Oh, seperti itu. Iya, dijaga saking hati-hatinya sehingga di atas kuburan tersebut itu dikasih bambu, ditidurin gitu, dijaga pada malam hari gitu. Apa nggak takut mereka yang menjaga di kuburan seperti itu? Ya, mungkin karena sudah biasa. Karena menjaga kuburan di desa tersebut itu sudah menjadi tradisi sampai sekarang. Mungkin sudah dianggap biasa. Ya, selain itu masih banyak temannya begitu. Karena tidak sendirian. Jadi cara Jenglot itu menghilangkan itu bagaimana? Dari banyaknya cerita ya katanya bumi itu dikepuk 3 kali. Ditepuk 3 kali begini katanya. Oleh Jenglot tersebut. Sehingga keluarlah mayit itu. Begitu. Oh, hanya dijaga di atas kubur itu ya? Ya, dia dijaga di atasnya. Nah, untuk lebih aman, makanya oleh masyarakat di sana dikasih bambu itu biar lebih aman katanya. Gitu. Iya. Jadi sulit lah gitu. Apalagi dijaga gitu. Karena memang dulu pada masanya sempat viral. Viralnya begini, ada mayit baru tapi mayitnya hilang katanya. Terus kuburannya itu kayak rusak itu kuburannya. Apa nggak dijaga? Bagaimana, Ustaz? Ya, tidak dijaga. Ceritanya begini, karena hujan pada masa itu hujan. Iya. Sehingga yang menjaga itu sampai setelahnya maghrib gitu. Iya. Biasanya yang menjaga itu hampir maghrib sudah berangkat gitu. Karena pada saat itu hujan katanya, sehingga berangkatnya setelahnya maghrib gitu. Ternyata sampai kuburan, kuburnya sudah rusak. Kubunya sudah rusak, kemudian berarti lambat berarti menjaganya itu Ustaz ya? Kenapa? Lambat berarti menjaganya ya? Iya. Berarti sebelum maghrib orang-orang itu sudah menjaga? Sudah. Sampai jam berapa itu Ustaz? Semalam full, sampai subuh. Oh, semalam full. Iya, sampai subuh. Nah, dari hampir mau masuk maghrib, sudah ada 1, 2, 3 orang yang menjaga. Baru kalau setelahnya maghrib ke atas, sampai setelah isya, banyak sudah yang menjaga. Tuh. Setelah itu kaget yang menjaga ini. Kenapa kok bisa tahu hilang gitu? Karena memang kuburannya sudah rusak. Gitu. Oh, sudah rusak. Ya, kuburnya sudah bolong. Gitu. Oh. Bolong. Nah, dari cerita itu dilihat katanya di dalam kuburnya digali lagi. Nah, ternyata mayatnya sudah tidak ada. Digali lagi kuburnya? Iya, karena memang sudah bolong. Dilihat gitu. Mayatnya itu dilihat ada atau tidak, dipastikan gitu. Ternyata setelah dipastikan mayatnya nggak ada gitu. Hilang gitu. Nah, hilang. Nah, setelah itu karena untuk menjaga
nama baiknya si mayit tersebut dan juga keluarganya, sehingga kuburan tersebut itu dirapikan kembali. Ini dirahasiakan katanya. Iya. Nah, dirahasiakan kepada orang-orang sekitar. Nah, gitu. Mungkin ini dianggap aib mungkin gitu. Iya. Tapi karena ini sudah sudah terjadi, mau tidak mau ya mau bagaimana begitu. Nah, maka dari itu sampai sekarang dijaga. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang dijaga. Berarti kalau sampai sekarang, berarti ada yang melindungi kan? Si jenglot itu kan? Pasti ada mungkin. Apa ada yang memelihara mungkin? Saya itu pernah mendengar ada salah satu orang yang punya jenglot tersebut. Penasaran saya timbul. Nah, saya coba datangi orang itu. Satu kali saya datang, saya masih canggung, masih malu mau tanya. Iya. Karena beliau itu bukan orang biasa. Maksudnya orang? Jadi orang-orang ternama lah. Oh, ternama. Nah, ya. Artinya banyak orang yang datang ke sana minta doa-doa sehingga seperti itu. Oh. Jadinya saya tidak langsung tanya. Saya ngobrol. Hanya saya pertama kali saya ke sana karena penasaran saya, nggak jadi tanya gitu. Nah, karena saya merasa sungkan, merasa malu. Akhirnya saya balik. Karena saya di rumahnya paman ini masih ada beberapa hari, penasaran saya masih ada, akhirnya saya datang lagi. Datang lagi. Gitu. Nah, saya tanya, dia itu dukun dah? Ya, dibilang dukun ya mungkin iya. Nah, tapi dia sholat. Gitu. Oh, sholat. Iya. Saya lihat, saya ke sana, saya coba tanya. Nah, ternyata si jenglot tersebut ada betul. Di mananya? Beneran ada di rumahnya orang itu. Di rumahnya itu? Iya. Di kamar apa di mana itu? Ya ditunjukkan kepada saya. Oh, ditunjukkan. Ya, ditunjukkan. Lah katanya orang itu, ini tidak boleh dikasih darah. Oh. Lalu, saya tanya, kenapa kalau dikasih darah? Iya. Ini bisa hidup katanya. Ini bisa hidup. Ini saya mau percaya atau tidak, barangnya sudah ada di depan mata saya. Iya. Kalau cuma untuk dibuktikan, saya tidak berani. Ya. Ternyata setelah saya lihat, bentuknya itu seperti boneka. Rambutnya panjang, kayak ada taringnya gitu. Kayak ada taringnya. Jadi kelihatannya memang ngeri gitu, ngeri. Jika dikasih darah, bisa hidup. Bisa hidup katanya gitu. Dan ini serem ya? Iya, seram memang, seram. Dari bentuknya saja, walaupun ini masih kayak seperti benda mati, sudah ngeri kelihatannya itu. Rambutnya panjang, mukanya kayak apa itu? Kayak ada taringnya, kemudian bentuknya saja mengerikan, menjijikkan juga begitu. Di sana itu, di desa tersebut ada 2 jenglot katanya. Ada 2 jenis. Iya. Nah, jenis yang pertama ini memang dari makhluk yang gaib itu. Nyata. Oh, nyata. Nah, ya, gaib. Tapi kalau yang satunya ini, jenglot jadi-jadian katanya. Maksudnya? Ya mungkin dari pesugihan. Sehingga jenglot jadi-jadian ini meresahkan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut gitu. Iya. Sangat meresahkan katanya. Dari berbagai macam cerita yang saya dengar dari paman saya ini, ada memang kenalan saya di desa itu. Beliau itu kenal akrab dengan saya. Beliau itu menceritakan banyak hal tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di desa itu. Iya. Gitu. Katanya pada saat itu masyarakat di sana sering kehilangan uang. Suatu waktu yaitu melihat makhluk seperti jenglot itu katanya, makanya diburui oleh orang itu gitu. Jadi saya selama nginep di rumah paman saya ini, saya itu resah dan juga gelisah. Karena kata paman saya ini, di desanya sakral, di desanya itu mistis begitu. Apalagi malam Jumat Kliwon gitu. Kenapa dengan malam itu? Kalau malam Jumat Kliwon ini katanya biasa kan orang-orang kalau zaman dulu nih jalan kaki katanya. Jalan kaki. Kalau jarang motor-motor itu katanya. Oh, jarang. Karena desanya terpencil juga pegunungan, pedalaman ya. Iya. Jadi jalan kaki. Nah,
kalau sudah di atasnya ba'da maghrib, apalagi sampai ba'da isya ini katanya. Ini banyak orang-orang di sana ketemu dengan makhluk yang gentayangan. Ada makhluk gentayangan tanpa menyentuh bumi gitu. Walah. Nah, ya dari ceritanya rambutnya panjang katanya. Tapi kalau dari sisi mukanya tidak diperlihatkan. Kayak menghadap ke belakang itu katanya paman saya ini cerita kepada saya. Berarti masyarakat di sana itu sudah biasa dengan hal mistis itu ya? Ya mungkin sudah terbiasa. Karena sudah seringkali terjadi begitu. Iya, iya. Makanya ketika saya mendengar cerita itu, saya merasa takut, merasa gelisah, ingin selalu pulang. Akan tapi di sisi lain rasa penasaran saya ini masih ada gitu. Iya, iya. Jadi saya itu masih mau tinggal di sana ya. Jadi apa ya? Ingin bukti, ingin melihat dengan sendirinya, dengan catatan ada temannya begitu. Nah, saya coba, saya bonjeng sama teman saya keluar. Kan kalau sekarang kan sudah banyak kendaraan ini. Iya, iya. Nah, jadi saya berusaha ingin memastikan bareng teman saya yang juga ikut nginep di rumahnya papan saya ini keluar. Rasa penasaran itu ada, akhirnya saya itu uji nyali lah kalau sekarang itu kan. Uji nyali. Pernah nggak Ustadz itu apa ya menjaga dah di kuburan itu? Oh enggak, saya tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Lah, cuman apa namanya, setelah saya coba di malam Jumat Kliwon itu, bertepatan pada saat itu saya nginep di sana, akhirnya saya tidak melihat apa-apa. Setelah sampai di satu jalan yang itu mungkin sangat rawan, gelap juga, banyak pepohonannya, itu saya tidak melihat apa-apa. Cuman bulu badan saya ini merinding gitu loh. Merinding, seperti ada hal-hal yang gaib ini, seperti halnya ada yang mau mengganggu gitu. Iya, iya. Ya. Cuman teman saya ini melihat gitu. Melihat tapi dengan secara singkat. Tidak lama. Seperti saja hanya papasan gitu saja katanya. Ya, ini sama persis dengan janji kita kan paman saya. Tidak nyentuh kepada bumi gitu. Nggak nyentuh. Kayak terbang gitu loh katanya. Nah, heran saya. Tapi pada saat itu saya takut. Merinding semua saya pada saat itu. Karena khawatir saya yang melihat secara jelas. Iya. Bisa pingsan saya kalau lihat ini katanya gitu. Pada saat saya tidur di malam hari, genteng itu seperti ada batu kerikil yang melempari gitu. Nah, pada malam itu sampai saya keringetan. Iya, iya. Nah, biasalah. Saya kan tidak bisa mendeteksi bahwa di situ ada hal yang gaib, ada hantu atau apalah, saya tidak tahu. Tapi waktu itu saya merasa di atas genteng ini kayak ada yang melempari dari batu kerikil itu loh, kecil-kecil itu, sehingga bunyinya seperti dilempar batu, ya seperti itulah bunyinya. Malam hari. Malam hari. Akhirnya saya tidak bisa tidur, saking takutnya. Iya. Saya bingung pada saat itu, mau bangun takut, mau manggil paman gak enak, karena sudah istirahat. Akhirnya saya berusaha untuk menutup mata sehingga saya bisa tidur gitu. Nah, tak lama kemudian saya tertidur lelap. Paginya, subuhnya saya bangun sholat. Setelah itu saya cerita kepada paman. Gimana kata pamannya itu? Setelah saya cerita kejadian itu, ternyata paman saya bilang, hal yang seperti itu sudah biasa di sini. Oh, sering berarti? Sudah sering katanya. Lah apa itu paman? Kalau kata orang-orang dulu, kata nenek moyang, kata paman ini, orang-orang terdahulu, seperti itu biasanya ada orang yang niat jelek. Niat jelek itu seperti mengirim ilmu-ilmu hitam gitu loh mas. Santet. Nah, kayak santet gitu loh mas. Juga ada santetnya di sana? Oh, ada. Walah. Makanya di desa itu kata paman saya tidak hanya dikenal dengan istilah banyaknya jenglot, enggak, tapi juga terkenal dengan dunia mistisnya seperti ilmu hitamnya, santet, termasuk sundonya begitu. Berapa? Mungkin banyak, mungkin bukan 1-2 orang yang punya ilmu itu kan? Ya, bisa jadi tidak hanya 2 atau 3 orang, banyak mungkin. Makanya kata paman saya, kalau diberi makan kalau namu di sana misalkan namu pada orang lain, ketika disuguhkan makanan atau minuman, jangan asal makan, jangan asal minum, kata paman saya itu. Loh, saya penasaran, loh kok bisa
bukankah kita ini sebagai manusia harus menghormati, menghargai pemberian orang? Iya, ya, betul kata paman saya itu. Cuman untuk lebih hati-hati katanya paman saya ini. Karena memang banyak yang terjadi, namu kepada salah satu rumah orang diberi kopi kayak itu, kayak misal kopi atau makanan apapun itu, dimakan pulangnya sakit gitu. Nah, entah ini fiktif atau hanya saja ini fakta, tidak tahu. Tapi kata paman saya ini nyata katanya. Jika disuguhkan makanan, jangan langsung dimakan gitu. Makan gitu. Mungkin kata paman saya ini harus baca doa dulu. Ada doa untuk apa? Mencegah ilmu-ilmu gaib katanya. Ada kata paman saya. Karena ilmu-ilmu hitam itu ada sebagian yang dikirim kepada orang itu lewat makanan, lewat minuman gitu. Ada yang memang secara langsung kata paman saya ini. Hanya disuruh hati-hati kalau saya itu kalau ke sana, apalagi namun ke rumah orang-orang di sana, suruh hati-hati kata paman saya ini. Berarti memang terkenal dengan desa seram gitu ya? Oh, seram sekali, mistis sekali di sana itu desanya. Tapi maksudnya masih betah di sana ya? Iya kak, betahnya saya karena saya penasaran. Dari pelajaran dan juga pengalaman yang saya alami, berhati-hatilah karena ilmu hitam itu ada. Ada ya? Ada. Kemudian dari hal-hal yang mistis itu ada. Karena kita sebagai seorang yang beriman, kita wajib mempercayai bahwa alam-alam gaib itu ada. Seperti alam jin dan juga dan sebagainya, seperti tadi makhluk-makhluk yang gaib itu, semua itu ada alamnya. Kita sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya. Nah, caranya agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, dari ilmu-ilmu hitam itu, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, berbanyak zikir kepada Allah, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari hal yang membahayakan, seperti itu. Oke, baik Ustadz, terima kasih sudah hadir dan kita kami suara horor. Monggo, dulu Ustadz. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.